Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma tahara minha wa ma batan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari malam hari ini kita baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebelumnya untuk menguatkan hati kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Rasulullah berpesan pada kita dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada dalam prasangka hambaku. Jadi kalau kita ngaji ini mesti harus berbaik sangka kepada Allah bahwa orang ngaji pasti dikasih kebaikan. Jangan sampai ada di perasaan kita bahwa sudah ngaji tapi hidup kok tidak enak, hidup kok tidak bahagia. Itu namanya berburuk sangka kepada Allah di balik ketaatan kita kepada. Kita harus yakin senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Sampai kena musibah pun kita harus tetap yakin berbaik sangka kepada Allah. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bisalasin. Aku pernah mendengar Nabi bersabda 3 hari sebelum wafatnya. Apa sabda Nabi? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah seorang dari kalian mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana kita membangun baik sangka sama Allah? Satu, kita awali dari firman Allah, ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun terjadi pada diri kita, terjadi di sekitar kita, melainkan kejadian itu, musibah itu atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah terkait dengan musibah tersebut, niscaya Allah akan berikan bimbingan kepadanya, bisa ridho dengan musibah, bisa ikhlas, bisa sabar menghadapi musibah. Kalau kita beriman kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kehidupan kita, musibah nyaman atau tidak nyaman, tidak selamanya orang dalam keadaan baik-baik saja. Sing sehat tidak selamanya sehat, satu saat bisa sakit.
Tidak selamanya kita ini terus dalam kondisi makmur, bisa saja satu saat tiba-tiba di PHK, tiba-tiba harta kita habis dan seterusnya. Jadi untuk itulah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan sar, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakan, wal khairi, dan kebaikan, sesuatu yang mengenakan, fitnah sebagai cobaan. Ya kadang dikasih kaya, ya kadang disusut, kadang dikasih sehat, kadang disusut, terus itu berubah-ubah. Nah, kita diuji oleh Allah baik dan buruk dalam hidup ini pasti. Lek sehat semuanya tidak mungkin rumah sakit tidak payulan. Lek kaya semuanya tidak mungkin, mesti ada yang miskin. Dan itu sunatullah, dan itu karakter dari ujian hidup ini. Tapi Bapak Ibu, kita mesti yakin ujian itu casing saja, casing. Allah menciptakan kita untuk dikasih hadiah, dikasih rahmat, dibalasi surga kalau berhasil menghadapi ujian tersebut. Sekiranya saya dapat hadiah dari Jakarta, Pak Zaini mau dapat hadiah, hadiahnya sangat mahal, berharga, nanti akan dikirim di paket, dikirim Pak hadiah. Nah, hadiah itu dibungkus dengan bungkus yang bagus. Saya sukanya karena bungkusnya atau isinya? Isinya. Tapi dibungkus dua, satunya jelek sekali bungkus. Ketika saya melihat bungkus yang jelek, saya tetap suka enggak? Saya tetap suka enggak? Hadiahnya mahal, tapi casingnya satu, bungkusnya bagus, saya suka. Sukanya karena casingnya atau karena isinya? Yang satunya lagi bungkusnya jelek, lusuh. Jadi saya nggak pernah terpengaruh dengan bungkusnya. Yang terpenting isinya. Hidup ini, ketika Bapak diuji dengan kaya, suka nih. Suka karena kayanya atau suka karena nanti dibalasi surga? Dua-duanya. Sebaliknya, kalau dikasih miskin sakit, suka enggak? Suka namanya. Kalau Bapak dikasih miskin nggak suka, berarti Bapak fokus pada casingnya. Dikasih miskin itu casing aja. Kalau kita dikasih miskin bisa bersabar, balasannya apa? Surga. Kalau kita dikasih kaya, bersyukur, dibalasi apa? Sama enggak? Kenapa posisi hati kita enggak sama ketika dikasih kaya dan miskin? Kenapa posisi hati kita enggak sama ketika dikasih kaya atau miskin? Karena kita fokus pada casingnya, tidak fokus pada surganya. Untuk itulah di surat Hud 119, illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum, dan untuk itu, untuk dirahmati itu Allah menciptakan manusia mereka. Adam itu sebenarnya diciptakan pertama kali di mana? Surga.
Kenapa ke dunia? Diuji. Kita ini sebenarnya dipersiapkan untuk di surga atau dipersiapkan untuk neraka? Surga. Allah ridho nggak kalau kita masuk neraka? Allah nggak ridho kalau kita masuk neraka. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita diciptakan oleh Allah untuk dirahmati, tapi diuji dulu. Diuji dengan baik, diuji dengan buruk. Orang seringkali lek sakit berburuk sangka sama Allah. Kenapa? Kenapa berburuk sangka sama Allah? Karena dia belum paham bahwa di balik ujian itu sesungguhnya Allah akan berikan rahmatnya di surga. Ada kata-kata, jangan terlalu bangga dengan makmur, karena makmur itu ujian. Cok bangga dhisik, kecuali nek wis lulus. Jangan terlalu bersedih hati dengan kekurangan, karena kemiskinan itu juga ujian. So, dengan miskin malah mlebu swarga, kenapa harus berputus asa? Kalau kaya masuk neraka, apa artinya kaya kalau bercucuran air mata masuk neraka? Semua orang pengen baik-baik mlebu swarga, ngoten lho. Lah enak. Gade hujan mlebu swarga. Ada nggak konsepnya gitu? Ada nggak di Al-Quran atau hadis enak-enak tok gade hujan terus mlebu swarga? Nggak ada. Nggak ada. Yang enak juga diuji, yang tidak enak juga diuji. Bon. Kalau nah ini apa di hadisnya apa pesan Rasulullah, wong mukmin itu mengagumkan kalau dia menghadapi perkaranya. Semua perkaranya baik. Kalau dia dapat nikmat, syukurnya luar biasa. Dan itu baik. Kalau ditimpa bahaya, musibah, bersabar, dan itu baik. Baik semuanya kan? Diberi kebaikan, syukur baik. Diberi keburukan, sabar baik. Mengagumkan kan? Orang, kita berbicara enak dan tidak enak. Kapan orang sedih, Pak? Orang sedih itu kaitannya dengan sesuatu yang telah berlalu, trauma. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang mengatakan biar ngene wis ojo diungkit-ungkit, nah aku sedih nih mikir itu ngoten. Tapi kalau kita berbicara takut, khawatir, ndak tentrem, itu kaitannya yang akan datang. Suaminya di PHK, muncul khawatir, ya apa sekolah ya arek. Gimana nasibnya anak-anak yang akan datang? Kapan kita takut? Terkait dengan perkara yang akan datang. Bagaimana karakternya perkara yang akan datang? Satu tidak pasti, banyak kemungkinan. Sing sugih iso melarat, sing sehat iso sakit, sing duwe bojo iso mati bojone, ngoten. Tapi kan gaib, Pak. Nah, untuk mengatasi itu apa solusinya dalam Islam? Siapkan ridho sebelum terjadi. Siapkan ridho sebelum terjadi. Ridho itu dibutuhkan kapan? Ketika terjadi masalah. Karena banyak kemungkinan kan. Itulah yang Bapak baca setiap hari, roti itu billahi, aku ridho hidup dengan Allah sebagai Rabb. Nah, ridho itu bukan, nanti akan kita bahas, sabar. Ridho itu pemberian dari Allah, bukan muncul dari diri kita sendiri. Tapi Rasulullah berpesan di dalam hadis,
Hadis Bukhari, enten sahabat beberapa orang dari kalangan Ansor datang kepada Nabi minta sedekah. Dikasih Rasul. Minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi sampai entek. Sampai nggak ada sama sekali, nggak ada yang bisa diberikan. Apa yang ada padaku dari kebaikan harta, sekali-kali tidaklah aku akan menyembunyikannya dari kalian. Pesan sebarang siapa sing pinter jogo, tidak minta-minta, maka Allah akan jaga dan Allah akan cukupkan pada dia. Barang siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, maka Allah akan kasih kesabaran. Jadi terus berjuang mensabar-sabarkan diri. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada orang yang beribadah itu pilih-pilih. Jadi beribadah itu kan dasarnya cinta sama Allah. Tapi beribadah cintanya kepada Allah dengan syarat. Nek laworoe nemen wis ning masjid donga nemen. Begitu waras hilang. Ini kan beribadah mau taat kepada Allah dengan hitung-hitungan dunia. Padahal Bapak Ibu, kita beribadah bukan hitung-hitungan dunia. Kita beribadah ini karena kita cinta sama Allah dan pengen kemuliaan di surga. Apa ayatnya? Wa idza masal insana turuda'ana li jambi au qaidan au qaima. Lek kena madarat, musibah, sakit, bencana, duduk berdoa, berbaring berdoa, berdiri berdoa. Falamma kasafna anhu turut, tatkala kami singkap darinya bahayanya, dia berjalan seakan tidak pernah doa sama sekali kepada kami. Kira-kira kondisi ekonomi kita kayak begini, gelem ngaji di masjid ku nek sepuh gitu menan, saya gelem ngaji nomor kelepas. Niku jenenge pilih-pilih, Pak nggih. Di surga Allah bertanya, puaskah kalian di surga? Penduduk surga menjawab, mana mungkin kami tidak puas. Maukah aku berikan yang lebih dari itu? Heran penduduk surga. Ya Allah, apa ada yang lebih dari nikmat surga? Ada. Apa itu? Ridhonya Allah. Jadi kita beribadah limardotillah, mencari ridhonya Allah. Bapak cinta sama orang tua karena dikasih uang, kok gak dikasih duit gak gelem teko ngoten. Kita ini sedih Pak, masih gak dikasih bapak duit, tapi lek bapak kemudian gak ridho dengan sikap kita, enggak. Ada lebih dari nikmat di surga yang sempurna itu, lebih daripada itu apa? Bisa melihat wajah Allah dan mendapat ridhonya. Ini pendahuluan gitu. Jadi sing wis istiqomah tetap istiqomah, nggih. Tetap berbaik sangka sama Allah. Bapak ngaji, yakin nggak dikasih balasan yang baik? Yakin nggih? Ukurannya loro sehat, tapi ukurannya sugih miskin. Mpun itu ukurannya. Bukan itu Pak. Ukurannya iman. Allah bagi-bagi rizki diantarkan. Allah bagi-bagi akhlak. Allah kasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Lek urusan sugih sing kafir dikasih kaya. Yang mukmin juga dikasih kaya. Lek urusan kekuasaan, Fir'aun berkuasa, Zulkarnain juga berkuasa. Tapi kalau sudah urusan iman, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Tidak pandang bulu bapak kaya atau miskin, yang penting bapak beriman, soleh, berarti bapak dalam kebaikan hidup ini.
Itulah standar nasib yang terbaik. Apa rezeki yang terbaik? Iman. Bon, materi kita surat Al-Falaq. Kapan Bapak Ibu kita baca surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah? Satu, kita baca ketika mau tidur. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, ditiupkan ke telapak tangan, disapukan ke kepala dulu, ke wajah, terus ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kapan kita baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas? Ketika ndelok mendung puweteng, angine gewebes. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, ketika sakit, doa apa yang kita baca kalau kita sendiri sakit? Doa minta kesembuhan kepada Allah. Apa yang kita baca dari Al-Quran? Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tiupkan di telapak tangan, sapukan pada yang sakit itu. Berarti surat Al-Falaq dan An-Nas itu doa. Itu juga yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dengan bacaan surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah juga doa. Nah, kenapa kita baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur? Kenapa qul huwallahu ahad disebut surat Al-Ikhlas? Apa arti Al-Ikhlas? Murni. Kenapa surat ini disebut Al-Ikhlas? Karena surat ini murni, berbicara tentang Allah dan sifatnya saja. Orang kafir minta penjelasan, Muhammad, terangkan kepadaku nasabe Tuhanmu itu ya apa? Jadi orang-orang kafir itu suka nasab, bangga-banggakan nasab. Nasab itu aku anaknya si fulan, si fulan, si fulan. Lalu hasab, hasab itu aku bapaknya si fulan, si fulan, si fulan, ke bawah. Turun surat ini. Ayat kursi, ayat yang agung. Surat Al-Ikhlas, surat yang agung. A'dham surat ini. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya mengandung seruan beribadah murni mentauhidkan Allah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah samad, Allah tempat bergantung kita tetapkan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, kita nafikan. Ketika Bapak baca qul huwallahu sampai terakhir, itu sama dengan maknanya la ilaha illallah. Karena rukun dari kalimat tauhid itu adalah menafikan dan menetapkan. Ketika Bapak membaca qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan Bapak membaca iyyaka na'budu. Lalu Bapak lanjutkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, itu semakna dengan wa iyyaka nasta'in. Bapak tetapkan Allah Maha sempurna, lalu Bapak tidak sempurna dan senantiasa butuh Allah, senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Bapak butuh Allah terus napa sewaktu-waktu? Terus. Nek gak butuh Allah terus, sing jaga jantunge Bapak sinten?
Foto dijogo nomor. Terus Pak. Fuqara antumul fuqara. Baik, kita masuk. Kul a'udzu, kul katakanlah. Apa makna dari faedah dari kul? Kok ada kulnya? Diawali dengan kul supaya difahami bahwa iman itu tidak cukup dengan di hati saja, tapi harus dilanjutkan dengan lisan. Kul a'udzu, aku berlindung, birabbil falak, dengan Tuhan yang menguasai falak. Adab berdoa sebelum minta, sebut nama Allah dulu. Surat Al-Fatihah separuhnya kita menyebut nama Allah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim, doa. Alhamdulillahirabbil alamin, doa. Ar-Rahmanirrahim, doa. Malik yaumiddin, doa. Doa napa mboten? Sebaik-baik doa di Arafah nek haji, apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta, kalimat tauhid kan, subhanaka tasbih inni kuntu minat jaluke putih. Mana mintanya? Hanya menyebut nama Allah kan? Doanya Nabi Adam napa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa hubungannya menyebut nama Allah sebagai doa lalu bisa menyelamatkan Nabi Yunus dari perutnya ikan? Ketika Bapak menyebut nama Allah, kalimat tauhid, maka Bapak mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika kita diampuni oleh Allah, maka Allah akan membukakan simpul-simpul kesulitan dalam hidup ini. Sesudah iyyaka na'budu, separuhnya miliknya Allah, separuhnya baru kita minta. Diawali dengan wa iyyaka nasta'in. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta apa niku? Hidayah, iman. Apa ada rezeki yang melebihi daripada iman? Tidak ada. Maka doa yang paling banyak kita minta apa? Iman. Ihdinas siratal mustaqim. Diawali surat Al-Falaq ini dengan menyebut nama Allah dulu satu. Rabbul Falaq. Apa falak? Napa hubungane falak, Rabbul Falaq kali sakit? Ngoten apa? Bapak Ibu, di surat 6 ayat 96, falikul isbah. Falik dari kata falak. Falikul isbah, Allah yang menyingsingkan pagi, menyingkap, membelah gelapnya malam menjadi siang dengan subuh. Subuh inilah waktu, subuh pagi inilah waktu Allah membelah gelapnya malam menjadi siang. Kenapa kita menyebut Rabbul Falaq ketika kita sakit? Apa hubungannya nama Allah Rabbul Falaq dengan sakit? Bapak sakit, Pak dokter wis gak ngatasi, kemana lagi Bapak minta? Kepada Allah. Sakit Bapak ibarat malam sangat gelap gulita. Sakit yang sudah sangat parah, sekiranya Allah menghadirkan cahayanya, Allah mendatangkan rahmatnya, pasti bisa sembuh. Maka sebut nama Allah dulu.
ketika bapak minta kesembuhan dari sakit. Paham? Meskipun bapak sakit yang sangat parah, bapak punya Allah. Sebut namanya Allah yang menguasai subuh. Subuh itu waktu untuk menyingkap gelapnya malam. Sakit yang sangat parah seperti gelapnya malam pasti akan bisa disingkap oleh Allah ketika cahaya Allah hadir kepada bapak, ketika rahmat Allah hadir kepada bapak. Tapi kan lalu usahanya apa masa untuk ngodok? Mboten gak ada duit nggih. Banyu putih sampai nombe lapun. Kan boleh. Boleh kan? Minum aja. Ditiupkan di tangan itu. Tempelkan pada yang sakit itu. Tapi Bapak Ibu, kekuatan doa ini akan betul-betul berfungsi ketika Bapak betul-betul yakin, berbobot, punya makna di dalam hati. Mau terus kul a'udzu birabbil falaq kosong, nopo niku. Ini singgarai terus Allah nggak ngabulkan itu, Pak. Allah akan mengabulkan doa dari orang yang betul-betul jihad, dari orang-orang yang betul hatinya nggak lalai. Wong menghadap minta sama Allah kok gak merasa di hadapannya ada Allah, ya apa? Jadi ketika kita minta, napa ngenteni puarah dhisik iki. Napa ngenteni dikeki lara sing puarah dhisik ngoten. Jadi kita harus yakin la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbar. Jadi Bapak baca itu, Bapak berhadapan dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Meskipun sesuatu itu sangat kecil, seberat biji dzarrah, baik di langit maupun di bumi atau lebih kecil lagi, Allah tahu. Itu masukkan ke sini, Pak. Jadi kula lorong ngeten iki nggih. Nggih, dimaos mawon kul a'udzu birabbil falaq. Sambil kita masukkan makna itu, kita yakini ditemplekne mawon. Bong nanti usahanya pakai apa terus Allah kabulkan, kita nunggu bagaimana Allah memberikan kesembuhan pada kita. Artinya ini loh, surat ini surat ke-20, Pak. Surat ke-19 turunnya. Jadi masih belum banyak masalah. Allah sudah turunkan surat ini, engkau awakmu akeh masalah. Diturunkan ibarat gaman, iki lho gamane ojo ndolek liyan-liyane ngoten, Pak. Apa Al-Falaq yang kedua maknanya? Surat 6 ayat 95. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah falik, yang membelah, menumbuhkan biji-bijian. Enten pelok mangga nggih. Sampeyan deder. Kapan disebut hidup? Peloke cukul kapan niku? Lek wis ada tunas, peloke pecah napa mboten? Pecah. Nek gak pecah urip napa mboten? Mboten. Mesti pecah. Napa malih? Gabah sampean sebat. Cukul. Gabahe pecah napa mboten? Pecah. Jadi falak itu, Rabbul Falak apa artinya? Tuhan yang menguasai subuh satu. Yang kedua, Tuhan yang menguasai makhluk. Karena seluruh makhluk itu terjadi melalui proses pembelahan. Alam semesta ini proses pecah enggak? Pecah. Di surat 21 ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma
langit dan bumi ini asalnya satu, Pak. Di surat 41 ayat 11, dukhon, kabut. Asalnya kabut. Dipecah sama Allah, kata orang sekarang teorinya Big Bang. Wardatan katihan, ada pijaran api yang sangat besar seperti mawar merah berkilauan. Dipecah oleh Allah, maka jadilah langit dan jadilah bumi. Semua makhluk terjadi proses pembelahan, namanya falak. Maka disebut ilmu falak. Falak itu pakai kaf atau kof nih, nggak ngerti. Ada yang tanya falak. Bon. Jadi itu ayat 1 nih. Ayat kedua minta. Minta apa? Minta berlindung dari keburukan makhluknya Allah dari luar. Banyak namanya? Banyak, Pak. Menyebut satu nama Allah yang diminta kejahatan dari luar sangat banyak. Di surat An-Nas menyebut 3 nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi minta kepada Allah dilindungi dari satu kejahatan. Apa? Was-was. Apa was-was? Kejahatan bisikan. Tempatnya temu di dada. Iki satu. Yang ini 3 nama Allah. Berarti berat mana? Berat yang dari dalam. Nanti akan kita bahas An-Nas itu. Minta dijaga dari kejahatan makhluknya umum. Lalu datang khusus. Lek enten umum terus datang khusus, berarti khusus ini benar-benar berbahaya. Apa itu? Wa min sarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Ini dari siapa, Pak? Dari Allah. Malam ada buruknya enggak? Nasi ngoten, Pak. Sampeyan percaya napa mboten? Bapak kerja malam hari naik sepeda motor, bapak kerja di kantor banyak cewek-cewek, bapak kerja megang uang, perlu dijaga napa mboten? Kurangnya kita minta kepada Allah itu yang menjadikan kita banyak gagal dalam proses hidup kita. Runcang-runcung mbek bojone akrab, woro-woro informasi cerai. Dijaga ini, Pak. Kita harus jaga. Enggak ada jaminan Bapak akan mampu, enggak ada jaminan. Kecuali kalau Allah menjaga kita. Sesudah itu napa malih? Wa min sarrin nafasati fil uqad, sihir. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada pukul ditali-tali ngoten, ditiup-tiup terus maca mantra ngoten. Ada yang berpendapat nafasat ini wanita. Apa kok wanita tukang sihir? Kok gak bapak-bapak mawon? Ada yang berpendapat sihir itu kalau dilakukan oleh wanita jauh lebih berat daripada laki-laki. Nenek sihir, enten kakek sihir, nenek sihir. Tapi ada yang berpendapat nafasat ini jiwa-jiwa yang buruk, bisa laki, bisa perempuan. Sihir enten apa? Percaya enten sihir apa? Wong ayatnya enten gak percaya napa Pak. Sihir itu ada. Di surat 202 sihir bisa memisahkan suami istri. Kisah Harut dan Marut. Saat ini pengen jadi jabatan main dukun, ngoten nggih. Dodolan main dukun ngoten apa?
Apa ada? Ada, Pak. Ada. Di bab nanti sihir bab sendiri. Yang penting ayatnya tadi. Yang penting Bapak baca ini pagi hari, sore hari, sebelum tidur, bangun tidur. Ada hadisnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga, iri. Iri lebih banyak daripada sihir. Sihir lebih banyak daripada kejahatan malam. Dosa pertama kali di langit iri. Iblis iri kepada Adam. Dosa pertama kali terjadi di bumi iri. Oke, sinten? Qabil iri sama Habil. Napa niku iri? Tidak rela kalau orang lain dapat nikmat dari Allah. Lah iso nikmati jadi miliknya. Apa berpengaruh? Pengaruh idza hasada, apabila dia iri. Dari mana orang iri akan bisa menyakiti orang lain? Dari pandangannya. Maka disebut ain. Bapak sak kantor terus enten tiang sing iri, Bapak bisa sakit karena pandangan orang itu. Maka perlu dijaga. Sakit karena ain. Jadi ain juga bisa disebabkan karena pujian orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Malik, Muwatta Malik, dari Muhammad bin Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Ia mendengar bapaknya berkata, Abu Sahal bin Hunayf mandi di sungai, dia melepaskan jubah. Sementara Amir bin Rabi'ah melihat Sahal ini kulitnya bagus, Pak, putih, mulus. Ketika Amir bin Rabi'ah melihat, dia memujinya. Aku tidak pernah melihat kulit yang sebagus ini, bahkan kulit seorang gadis sekalipun. Apa yang terjadi pada Sahal? Dia terserang demam dan penyakitnya tersebut bertambah parah. Karena apa? Ain. Apa yang maksud ain di sini? Delok, mengagumi, memuji-muji, sing dipuji-puji kena dadi lara. Mungkin punya anak ganteng, kulitnya bagus. Wis pokok anakku siji dhewe. Ganteng lho. Itu juga nanti bisa terkena ain. Ketika Sahal cerita kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, kenapa salah seorang dari kalian tidak membunuh saudaranya? Pesan Nabi, tidaklah sebaiknya engkau mendoakan agar diberkahi. Jadi lek mengagumi, Bapak ucapkan Allahumma barik lahu, Allahumma barik alaihi. Barang, ya napa lek barang? Kalau kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 39 ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Tuambake delok iwake gede-gede dipuji-puji. Wis gak ana tambah apik. Kaya nggonku apik dhewe lho. Menene ilang kabeh wae. Muati kabeh ngoten. Ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Pun kita tuntaskan sekalian surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Minta min syarril waswas. Napa waswas? Bisikan. Ada berapa macam bisikan dalam diri kita? Satu, dari hawa nafsu. Surat 50 ayat 16. Tuwaswisu bi nafsu. Yang kedua, dari malaikat.
namanya ilham, disebut ilham. Surat 50 ayat 23. Wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid. Enten malaikat sing melok terus enten apa? Malaikat apa? Kanan kiri. Karena melok terus disebut qarin. Napa tugasnya? Mencatat. Aman gitu. Nanti di akhirat bersaksi dan berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Nah, selama kita hidup di dunia, malaikat kanan kiri ini yang mengilhamkan kita. Sementara di sisi yang lain, jiwa kita, hati kita bisa dibisiki oleh setan dari jin. Disebut juga qarin karena melok terus. Bisikan-bisikan setan dari jin ini disebut was-was. Contoh real napa? Bapak kate salat malam. Awake greges-greges capek. Bapak berjuang bangun napa? Menghadapi greges-greges, berarti Bapak melawan bisikan hawa nafsu. Terus tangi. Nek wis tangi bisikan dari malaikat, wis ndang doa jam 2 lho, waktune cepet habis salat malam. Malaikat. Tapi di sisi yang lain ada bisikan was-was, turu wae titik engkas. Si ono waktu dituruti napa mboten? Sampeyan turuti. Tangi malih, bisikan muncul lagi. Preyo pisan ae gak apa-apa. Itu was-was. Itu ada musyawarah terus Pak di sini. Musyawarah terus. Nah, kita butuh berlindung kepada Allah. Lek Bapak nuruti setan, nanti di akhirat setane disalah-salahno. Ya Allah niki sing gare kula ngeten, sampeyan hukum dhek kula mboten. Jarine setane, aku cuma bisik-bisikan tok, lah awakmu melok. Jadi lek enten tiyang kate ngaji greges, gak sida ngaji. Kate ngaji, nos preyo ala wis gremes. Itu dari setan was-was. Kenapa masjid ini nggak bisa rame? Berapa banyak umat Islam sekitar sini? Kalah mbek setane. Kalah dengan bisikan setannya itu. Kalau Bapak ikuti terus bisikan setan itu, wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Diikuti bisikan buruk, diikuti terus jauh dari Al-Quran. Setan ini jadi temannya, jadi buruk, jadi jahat, gak bahagia. Nek keluargane jahat, nek koncone jahat. Kenapa? Karena yang mendominasi bisikan setannya itu. Hatinya tidak bersinar, hatinya gelap. Sama ketika Bapak ngikuti bisikan kebaikan, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah gampang menjalankan agama Allah. Bersinar dadanya, bersinar hatinya, wajahnya bersinar, ucapannya baik, pandangannya baik. Orang yang soleh juga akan suka. Nah, kenapa terjadi malapetaka yang sangat dahsyat di bumi ini? Dari dalam itu, Pak. Kita masuk. Kalau ini kita tarik, jihad melawan dari dalam itu namanya jihad besar, mujahadah. Bagaimana orang akan bisa mau perang, wong melawan dari dalam dirinya gak mampu? Bagaimana orang akan bisa memimpin orang banyak kalau dari dalam dirinya nggak mampu?
Berarti standarnya apa? Pemimpinan solih. Masa sekarang ditunjukkan bagus, lek mboten soleh kalau ndak beriman, kok balik meneh Pak kaya biyen-biyen ngoten niku. Karena standarnya soleh, beriman. Kalau sudah jauh dari tauhid, jauh dari kesolehan, nggak ada jaminan. Karena pada diri manusia ada korin dari setan. Mampu nggak? Ketika ada bisikan setan, butuh duit, bojomu butuh duit, anakmu butuh, sampean tinggali, uangnya sekian, kurang aja. Tanahnya sekian hektar, kurang aja. Dari mana itu? Dari dalam diri. Pun, jadi ini, jadi kalau Bapak merasa punya masalah yang berat, seakan jalan sudah buntu. Kalau Bapak merasa ada terkena sakit, kalau Bapak merasa galau, Allah sudah kasih 2 surat. Bapak baca, Bapak fahami isinya, masukkan ke dalam hati kita, kita dikasih 2 surat sebagai perlindungan, sebagai benteng kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita. Tidak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, karena sungguhnya mereka menjaga imannya, menjaga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan itu bagian dari masjid yang disucikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekalahan kepada mereka yang telah mentolimi saudara kita Palestina. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.